Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Sekarang aku mau full review sekalian membattle perbandingan dari moisturizer yang lagi viral banget, lagi rame banget dibahas, yaitu dari Glow-Shopee. Apakah worth the hype? Apakah benar-benar sebagus itu? Di sini aku punya kedua varian moisturizernya Glow-Shopee dengan nama, untuk yang pink ini namanya adalah Watermelon Brightening Moisturizer, sedangkan buat yang hijau ini dia namanya adalah Cica Panthenol Soothing Moisturizer. Oke, pertama untuk kemasannya. Jadi untuk kemasannya ini aku beli yang full size atau big size-nya seperti ini. Aku bisa bilang untuk kemasannya aku lumayan suka ya. Ini tuh termasuk lumayan kokoh buat harga semurah ini. Dan ini tuh dua-duanya tipikal pump ya, buat yang ukurannya 100 ml. Untuk dua-duanya juga nuansanya warna Dove atau kayak warna matte. Dan ini tuh nggak ada boxnya ya. Jadi bener-bener langsung kemasannya aja sama dilapisin plastik aja. Untuk isinya, jadi mereka tuh tersedia dalam dua ukuran, ada yang 30 ml sama 100 ml. Ini aku dua-duanya yang 100 ml. Untuk harganya yang 30 ml itu sekitar 20 ribuan, sedangkan buat yang besar ini sekitar 35 sampai 40 ribuan, dan mereka juga sering banget ada diskon. Jadi kalau saran dari aku, mending kamu beli yang gede aja karena isinya beda jauh dan harganya juga cuma beda kayak 10 ribuan gitu. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlight ingredients dan juga untuk klaimnya, pertama aku mau bahas yang pink dulu ya. Jadi yang pink ini dia mengandung niacinamide, SIM White 377 dan watermelon extract. Sedangkan buat yang hijau ini dia tuh highlightnya mengandung centella asiatica, mugwort dan panthenol. Jadi klaimnya atau fungsinya selain bisa membantu untuk melembabkan kulit, kalau yang pink ini dia juga bisa membantu untuk mencerahkan wajah karena tadi mengandung niacinamide dan SIM White. Sedangkan buat yang hijau ini tuh lebih untuk melembabkan, menjaga skin barrier dan soothing kulit yang lagi iritasi atau sensitize. Jadi intinya yang pink ini jenis brightening moisturizer, sedangkan yang hijau ini jenis basic moisturizer. Untuk yang hijau ini dia tidak mengandung perfume, sedangkan buat yang pink ini masih ada kandungan perfumenya ya. Tapi wanginya masih termasuk kategori yang soft, sama sekali gak menyengat. Wanginya kayak wangi semangka. Sedangkan untuk yang hijau ini sih aku ngerasanya nggak ada aromanya ya. Kalau dilihat dari full komposisinya buat yang pink ini, niacinamide-nya ada di urutan 6 dari atas ya. Jadi dia tuh bukan 5 teratas buat kandungan niacinamide-nya. Untuk teksturnya, keduanya tuh masuk ke tekstur gel, sama-sama gel yang watery. Tapi kalau diperhatikan tuh yang hijau ini tuh teksturnya sedikit lebih light ya. Dan dua-duanya ini pas di blend tuh bener-bener kayak melts dan kesannya tuh bener-bener watery banget. Tapi yang hijau ini feelsnya lebih watery dibandingkan sama yang pink. Dan dari warna teksturnya juga ada perbedaan. Jadi tentu aja ya untuk tekstur seringan ini dua-duanya tuh gampang banget di blendnya. Untuk meresapnya aku sih ngerasa lumayan beda ya, lumayan signifikan bedanya. Jadi buat yang pink ini aku ngerasa dia tuh termasuk cepat meresapnya. Sedangkan buat yang hijau ini aku ngerasa lumayan agak lama. Jadi bukan tipe yang cepet, butuh waktu buat ditungguin. Mungkin karena dia tuh basah banget ya. Yang pink ini nggak lengket di kulit aku, sedangkan buat yang hijau ini ada sedikit perasaan lengket. Sebenarnya kalau baru banget di-apply di blend itu nggak lengket ya, cuman aku ngerasa pas dia itu mau ngeset atau mau meresap, itu tuh agak sedikit lengket sih, cuman feelsnya masih nyaman banget. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya, jadi buat yang pink ini menurut aku finishnya cenderung ke matte, tapi masih ada sedikit natural glow-nya. Sedangkan buat yang hijau ini finishnya glowy. Awal apply itu lumayan glowy banget menurut aku ya, tapi makin lama ditungguin, itu tuh gak se-glowy itu lagi, jadi lama-lama cenderung ke satin juga. Oke, jadi apa aja untuk review dan feel yang aku rasakan dari kedua moisturizer ini? Pertama untuk kelembabannya, karena produk ini adalah dua-duanya tuh pelembab, jadi ya fungsinya memang buat melembabkan ya. Aku juga ngerasa ada efek melembabkannya di kulit. Cuma menurut aku dua-duanya ini tuh tipe moisturizer yang melembabkannya tuh termasuk ringan lembabnya ya. Di kulit aku yang cenderung normal to dry skin, aku ngerasa dua-duanya tuh termasuk cepat menguapnya kelembabannya. Yang hijau ini menurut aku lebih lembab ya kalau dibandingin sama yang pink. Perbedaannya lumayan signifikan, dan kalau buat preferensi aku yang kulitnya normal cenderung dry skin, menurut aku sih masih kurang lembab ya kalau buat aku, apalagi yang pink ini. Intinya keduanya tuh bukan tipikal yang super duper lembab banget, menurut aku enggak, tapi tetap ada berasa efek lembabnya, cuman lebih ke lembab yang ringan aja ya kalau di aku.
Tapi kalau buat di kulit oily skin atau kombinasi to oily, menurut aku sih ini udah enak banget, udah pas banget lembabnya ya buat kulit kamu yang kombinasi oily sampai oily skin. Oleh karena dia tuh melembabkannya ringan, jadi ini juga nyaman banget dipakai di pagi hari. Dan kalau misalnya kulit kamu kering, pengen pakai pelembab yang ringan juga di pagi hari, ini cocok banget. Tapi kalau buat malam, yang kulitnya dry skin, pakai moisturizer ini menurut aku masih kurang lembab ya, setidaknya di aku kayak gitu. Untuk menahan minyaknya, dua-duanya ada kemampuan untuk menahan minyak ya. Pas aku pakai bawa tidur dan paginya tuh aku lihat wajahku tuh jadi kelihatan lebih glowing, kayak glow natural gitu. Tapi pas aku tap itu ternyata tuh bukan minyak. Jadi intinya dua-duanya tuh menurut aku ada kemampuan nahan minyaknya ya. Cuman dari after finishnya sih aku ngerasa dua-duanya tuh finishnya mirip, walaupun di awal apply itu beda banget. Dan dua-duanya juga nggak kusam di kulit aku, dua-duanya juga nggak peeling. Kalau untuk efek mencerahkan dari si moisturizer yang pink ini, menurut aku sih ini perlu waktu yang lumayan lama. Intinya butuh waktu, bukan tipe brightening moisturizer yang cepat buat mencerahkannya gitu. Menurut aku enggak. Jadi intinya menurut aku moisturizer yang pink ini dia tuh tipikal yang gentle, bukan yang poten gitu untuk mencerahkannya. Cuman balik lagi cocok-cocokan ya, mungkin aku juga perlu waktu yang lebih lama lagi buat lihat efek atau hasilnya. Oke, jadi sekarang aku mau bahas gimana sih cara pemakaian untuk dua moisturizer Glossopy ini. Jadi dua-duanya ini bisa banget dipakai setiap hari, boleh dipakai pagi dan malam hari. Menurut aku, keduanya ini bisa dipakai setelah eksfoliasi ataupun setelah retinol. Tapi kalau misalnya kamu ragu terhadap yang pink, soalnya dia kan ada kandungan brightening-nya ya. Kamu kalau misalnya ragu, mending bisa pilih yang hijau aja, karena yang hijau ini dia tuh tipikal basic moisturizer, jadi bener-bener bisa banget kalau mau digabung atau di layer dengan active ingredients apapun. Tapi kalau aku pribadi, kalau saran aku pribadi ya, tapi balik lagi tergantung ke jenis kulit kamu. Biasanya kalau habis eksfoliasi atau retinol tuh kulit tuh jadi sedikit lebih kering. Kalau aku pribadi sih bakal pakai moisturizer lain yang emang feelsnya tuh lebih lembab daripada kedua moisturizer ini. Cuman balik lagi cocok-cocokan ya, dan tergantung selera dan preferensi kamu. Tapi kalau kulit kamu oily, menurut aku sih bisa ya abis exfol retinol pakai ini tuh menurut aku udah cukup banget. Dan juga pokoknya apapun jenis kulit kamu, kalau kamu ngerasa nyaman, ngerasa nggak ada efek negatif apapun dipakai dua moisturizer ini dengan after exfol atau retinol tuh ya nggak apa-apa, dilanjut aja. Ini cuman saran dan preferensi pribadi aku aja. Kalau aku pribadi bakal pilih moisturizer yang lebih thick dan lebih lembab. Tapi kalau dipakai buat daily, buat harian, aku juga masih nyaman banget kok pakai kedua moisturizer ini. Pokoknya kata kuncinya pastikan pelembab yang kamu pakai tuh terasa lembab di kulit kamu. Oke, jadi kesimpulannya untuk kedua moisturizernya Glossopy ini lebih cocok untuk jenis kulit apa? Menurut aku dua-duanya tuh lebih cocok buat yang kulitnya cenderung berminyak. Tapi buat yang pink, lebih detailnya spesifiknya ya, yang pink ini menurut aku cocok banget buat yang kulitnya oily atau kombinasi oily, tapi bakal lebih perfect buat yang oily. Sedangkan buat yang hijau ini menurut aku masih bisa dipakai buat all skin types, termasuk kombinasi dry atau kulit yang dry. Cuman dengan catatan kalau memang kamu mencari moisturizer yang ringan buat daily, yang gak terlalu berat. Yang pink ini kalau misalnya kamu tidak mempermasalahkan kandungan parfum, kamu bisa cobain. Tapi kalau kulit kamu sensitif dan menghindari parfum, mungkin kamu perlu pertimbangkan buat yang pink ini. Kalau kulit kamu cenderung normal dan pengen pakai moisturizer yang ada kandungan brightening-nya, bisa coba yang pink ini. Sedangkan buat yang hijau ini menurut aku bisa banget dipakai buat all skin types karena dia nggak ada perfume-nya, terus dia juga jenis basic moisturizer. Menurut aku ini bisa banget dipakai buat yang kulit yang sensitif. Kalau misalnya untuk kulit berjerawat, menurut aku masih bisa, cuman balik lagi cocok-cocokan ya. Dan perlu diingat juga bahwa si moisturizer hijau ini tuh dia lebih ke basic moisturizer ya, jadi lebih untuk ke merawat skin barrier. Jadi itu dia full review dari aku mengenai dua moisturizernya Glossopy ini. Kalau kamu punya pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, boleh cantumin aja di kolom komentar. Kalau misalnya kamu udah pernah cobain salah satunya atau keduanya juga, boleh sharing di kolom komentar ya. Pengalaman yang mungkin sama kayak aku, atau misalnya kamu punya pengalaman yang berbeda, pokoknya boleh sharing aja di kolom komentar. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!